Salam dan selamat pagi untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini Jumat 25 April 2025 kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami di pagi hari yang baru ini. Sebelum kami menjalani hidup kami akan mengawalinya dengan mendengarkan renungan pagi firman-Mu dan berdoa kepadamu. Berkati kami, ajarkan kami untuk dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Saya membaca ayat yang ke-26. Lalu Daud berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apa yang akan dilakukan kepada orang yang membunuh orang Filistin itu dan menyingkirkan penghinaan dari Israel? Siapa orang Filistin bersunat itu sehingga ia menghina pasukan Allah yang hidup? Amin. Tema kita hari ini yaitu keberanian Daud. Jemaat yang diberkati Tuhan, Daud adalah anak Isai, seorang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Ketiga anak Isai yaitu Eliab, anak sulung, Abinadab, anak yang kedua, dan Syama, anak yang ketiga, ikut Saul berperang melawan tentara Filistin di medan perang. Sedangkan Daud, anak bungsu, menjaga kambing domba bapaknya di padang gurun. Isai menyuruh Daud mengantarkan perbekalan makanan untuk ketiga abangnya di medan perang. Daud melakukan sesuai dengan yang diperintahkan ayahnya. Sesudah itu Daud mengantarkan itu, bukannya langsung pulang, malahan masuk ke barisan pasukan Israel untuk memantau situasi medan perang. Pada saat itu Daud diperkirakan umurnya sekitar 13-15 tahun. Bukannya tetap kembali menjaga kambing domba ayahnya, malahan beraninya menjumpai orang-orang Israel di medan perang dan bertanya-tanya tentang situasi kondisi pada saat itu. Padahal orang-orang Israel pada ketakutan untuk melawan orang-orang Filistin karena ada jagoannya yaitu Goliat yang bertubuh besar lengkap dengan atribut perangnya dan selalu menghina pasukan Allah yang hidup yaitu Israel. Daud selalu bertanya kepada pasukan Israel karena rasa keinginan tahunya yang membuat dia tak mau kembali ke padang gurun menggembalakan kambing domba ayahnya, malahan tetap stay untuk ikut dalam pasukan Israel. Keberanian Daud semakin bertambah ketika Goliat muncul dari pasukan orang Filistin dan menghina pasukan Allah yang hidup yaitu Israel. Dan ayat-ayat selanjutnya Daud sendirian akan maju melawan Goliat, dan Daud menang hanya dengan menggunakan alat yaitu umban seperti katapel dan 5 batu. Akhirnya tumbang Goliat yang masih menggunakan atribut perangnya ke tanah. Yang menjadi perenungan pada hari ini yaitu 1. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun kita takut. Keberanian diuji bukan menghilangkan rasa takut, tetapi dengan tetap melangkah menghadapi rasa takut itu. Kita melangkah maju dalam kondisi di luar zona aman kita. Dalam hidup ini banyak keadaan-keadaan yang memunculkan rasa takut kita, baik itu dalam pergumulan, pendidikan, pekerjaan, sakit penyakit yang menggerogoti tubuh jasmani kita, dan masih banyak lagi. Apakah kita sanggup melangkah dengan berani dalam kondisi tersebut? Beranilah seperti Daud yang sangat muda, tetap mengandalkan Tuhan sebagai penolongnya ketika melawan Goliat. Begitupun kita yang mengandalkan Tuhan, jangan bimbang, jangan takut, jangan tawar hati dalam kondisi apapun, dan tetaplah berani melangkah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Daud patuh kepada perintah ayahnya dalam membawa perbekalan makanan untuk ketiga abangnya. Kepatuhan kita kepada orang tua atau orang yang lebih tua selalu kita lakukan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami, supaya kami tetap kuat dan tetap semangat, tidak takut dan tidak bimbang, tetapi berani melangkah bersama dengan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami satu hari ini. Kiranya Engkau yang menuntun dan memberkati, menyertai kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan tenaga yang baru untuk dapat melakukan segala sesuatu yang dapat kami kerjakan pada hari ini. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami dan juga cucu-cucu kami dalam masa pertumbuhan mereka, jenjang pendidikan, pasangan hidup, dan menanti keturunan, bahkan pekerjaan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, kuatkan, tambahkan kesehatan, berikanlah hikmat, biarlah mereka dapat meraih cita-cita mereka di dalam kasih Tuhan. Penuhi mereka dengan sukacita, penuhi dengan segala kebutuhan hidup mereka sesuai dengan usia mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu yang juga dalam masa ujian, baik itu di dalam ujian di dalam UMPTN untuk masuk ke dalam jenjang perkuliahan di dalam universitas negeri dan juga sebagainya Tuhan. Kiranya Engkau lah yang memberikan hikmat, memberikan kepandaian dan mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupannya untuk dapat Tuhan meraih cita-citanya di dalam pengisian ujian itu Tuhan. Biarlah mereka dapat melakukannya dengan baik dan kiranya mereka mendapat apa yang menjadi kerinduannya, masuk ke dalam universitas negeri yang mereka rindukan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah tua dimanapun mereka berada, bahkan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhanlah memberikan kesehatan, topang mereka dengan kekuatan dan kuasa Tuhan, tetap memberikan mereka semangat, berikan umur yang panjang Tuhan, dan biarlah di dalam masa tua mereka tetap bersuka cita, merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Mari Engkau melangkah bersama dengan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam sakit penyakit Tuhan, di dalam kelemahan tubuh mereka. Satu persatu kami serahkan mereka kepadamu Tuhan. Engkau jamah dan Engkau berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kesembuhan boleh mengalir, bilur-bilur-Mu Tuhan yang mampu memberikan kesembuhan, yang memberikan kesehatan kembali kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Kami mohon campur tangan Tuhan, kekuatan Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu di dalam sakit penyakit ataupun di dalam kelemahan tubuh mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam ulang tahun pernikahan. Kami serahkan keluarga Bapak Frandolin Boru Simarmata yang genap usia pernikahannya pada hari ini 10 tahun. Engkau berkati, biarlah Tuhan Engkau berikan keharmonisan dan pertumbuhan cinta kasih mereka tetap Engkau tanamkan. Dan mari Tuhan, dengan keluarga yang sudah Engkau pimpin, yang sudah Engkau satukan, biarlah berkembang dan maju bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, mari Tuhan Engkau bekerja, Engkau mendatangkan berkat dan kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau ikat kedua anak Tuhan ini di dalam status suami istri, supaya mereka tetap hidup langgeng dan bersama-sama melangkah bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan mereka dan keluarganya. Kami juga mau berdoa untuk ulang tahun kelahiran, yaitu jemaat-Mu, yaitu Ibu Teni Friska Borugultom yang genap usianya pada hari ini 56 tahun. Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, panjang umur, biarlah segala harapan, kerinduannya ke depan Tuhan Engkau ikut campur tangan, Engkau topang tubuhnya dan kuatkan dia Tuhan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kasih-Mu beserta dengannya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam pergumulan. Mari Tuhan Engkau bekerja, mari Tuhan Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau berikan kekuatan dan Engkau berikan keberanian bagi mereka untuk melangkah bersama dengan Tuhan, untuk meraih semua kesuksesan ataupun semua keberhasilan ataupun semua yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami mohon Kau berkatinya, Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.